hidayahnya serta nikmat yang nyata, sehingga kita yang hadir di sore ini di tempat yang penuh mubarakah ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah, dan ini merupakan nikmat yang tiada taranya bagi kita selaku kaum muslimin. Salamuhu wa salamuhu. Marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena atas jasa beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita masih, mudah-mudahan kita masih diakui dalam golongannya dan akan diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaat kelak di alam yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam acara tasyakuran umrah keluarga Dr. Haji Utomo, Master Kesehatan Spesialis Kejiwaan, dan Ibu Dr. Hajah Sulaiha Riningsih akan terangkum beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan acara, yang ketiga tausiah agama, acara yang keempat doa, dan acara yang terakhir penutup. Mengawali rangkaian acara tasyakuran umrah pada sore hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin Allah. Acara yang kedua, sambutan selaku wakil dari Sahibul Bait Bapak Dr. Haji Utomo kepada Bapak Mujib, Sarjana Hukum selaku Ketua Takmir dan sekaligus selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Asri, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan para kiai, para alim ulama, para ustadz, wabil khusus Bapak Kiai Haji Abu Ghosi Al-Sundawi dari Pasuruan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Sunnah Pasuruan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah SWT, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga bisa hadir dalam rangka menghadiri undangan dari Bapak Sahibul Bait, Bapak Dr. Utomo beserta keluarga. Itu bertanda bahwasanya pada sore hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya,
dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan yang di dalam masjid ini tercantum di dalamnya, sehingga salawat dan salam kita haturkan ini mudah-mudahan kita menjadikan dicatat dan diakui sebagai umatnya, sehingga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkanlah kami mewakili daripada Sohibul Bait, Bapak Dr. Tomo beserta keluarga. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di masjid yang penuh barokah ini, yang mana kehadiran Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah, sehingga kita bisa menikmati nanti yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini pula kami mohon doa restu atas keberangkatan Bapak Dr. Tomo beserta keluarga ke Tanah Suci melaksanakan ibadah suci, mengadakan ibadah umroh yang insya Allah beliau ini berangkat dari sini tanggal 14 malam, namun transit di Jakarta insya Allah tanggal 16 siang atau pagi beliaunya berangkat ke Tanah Suci. Dalam kesempatan ini kami sebagai wakil dari Bapak Dr. Tomo beserta keluarga, kami mohon doa restunya, mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami nanti, perjalanan Bapak Dr. Tomo beserta keluarga nanti dari Indonesia ke Mekah dan melaksanakan ibadah di sana sampai kembali nanti di sini, mudah-mudahan tidak ada aral suatu apapun. Tentunya mudah-mudahan beliaunya nanti diberikan nikmat sehat, sehingga di dalam melaksanakan ibadah nanti bisa melakukan ibadah yang sempurna. Kemudian dalam kesempatan ini pula kami, apabila nanti dalam kami memberikan apa yang akan berkenan nanti, mungkin ada hal yang kurang berkenan, tentunya kami sebagai manusia biasa ada kekurangan, bermaksud yang terbaik, namun inilah kemampuan kami nanti. Tentunya kami mohon maaf apabila tidak berkenan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, kami sebagai wakil Sohibul Bait, kami menyampaikan sambutan ini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari wakil Sohibul Bait Bapak Haji yang mewakili seluruh keluarga yang insya Allah sebentar lagi akan memulai ibadah umroh ke Tanah Suci dalam melakukan ibadah untuk dengan cara menggunakan respon kelompok yang menjadi ulama yang mustajab. Amin. Acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang di sini sudah ada bagaimana Ramadan di bulan berkah, Ramadan di bulan kita ingin tausiah menjelang buka puasa dengan tema Ramadan di bulan berkah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rosim As-Sundari sebagai penanya Pondok Pesantren As-Sunnah Pasuruan pada beliau ini. Silakan. Tidak mendengung mikir, seperti mendengung kalau orang. Oh gitu, kalau jauh enggak. Baik. Ya. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, perlu disampaikan sebelum kita menyampaikan tausiah. Yang pertama, setiap kita masuk masjid, mau besar mau kecil masjidnya, maka wajib kita untuk meyakini bahwa ini adalah rumahnya Allah. Walaupun masjid itu kita yang bangun, tapi kalau kita wakafkan di jalan Allah, maka sudah menjadi rumah Allah. Maka disyariatkan, ada khilaf ulama hukumnya wajib atau sunnah yang muakkadah, hanya yang penting disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid, Pak. Jadi dalam rangka mengagungkan, menghormati rumah Allah. Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk. Kalau masuk masjid jangan duduk dulu sehingga sholat 2 rakaat. Kecuali kalau datang ke masjid sudah kita langsung mau sholat, misalnya mau sholat qabliyah atau mau berjamaah langsung, karena kaum muslimin sudah berjamaah di masjid, itu tidak boleh sholat tahiyatul masjid, tapi langsung saja sholat bergabung bersama kaum muslimin, atau sholat niat qabliyah namun sekaligus double niatnya tahiyatul masjid. Jadi boleh tadakhul bin niat, itu boleh. Jadi satu amalan tapi niatnya double, bahkan 3 niat sekaligus boleh. Niat tahiyatul masjid, niat qabliyah, dan niat sholat misalnya ba'dal wudu, dibolehkan. Jadi kalau kita mau duduk di masjid, dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk mengagungkan, menghormati rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua para jemaah, setiap hamba Allah yang datang ke masjid tujuan untuk sholat, maka mereka, Nabi menyebut zairullah, mereka adalah tamunya Allah. Nah, berarti tamu Allah ada 2 istilah. Yang pertama tamu Allah yang ibadah haji atau umrah, yaitu yang berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan haji atau umrah. Yang kedua, setiap kali kita ke masjid, maka itu juga merupakan kita sebagai tamu yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, fahaqqun 'alal mazur an yukrima zair, maka berhak bagi yang dikunjungi untuk memuliakan tamunya yang berkunjung. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk memuliakan para tamunya yang datang ke masjid. Maka luar biasa jemaah. Jadi orang-orang yang ke masjid itu sangat luar biasa, sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, walhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan para jemaah. Dan ini sebuah kenikmatan bahwa seorang muslim diberi umur panjang oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ada amalan-amalan inti, amalan-amalan yang istimewa, amalan-amalan favorit kalau bahasa anak mudanya, yang dilakukan di bulan Ramadan, yang kita harus betul-betul fokus di amalan-amalan ini. Minimal 8 para jemaah. Jadi 8 amalan inti di bulan Ramadan. Yang pertama tentu as-shaum. Yang pertama tentu puasa. Dan puasa ini diwajibkan sebelum Ramadan. Sebenarnya puasa diwajibkan itu puasa Asyura para jemaah. Jadi dalam Islam puasa yang diwajibkan itu ada 3 fase kewajiban. Jadi diwajibkannya mengalami 3 fase. Fase pertama puasa Asyura. Dan itu Nabi lakukan saat beliau masih di Mekah sebelum hijrah. Terbiasa Nabi melakukan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Lalu yang kedua para jemaah, fase kedua adalah at-takhir baina siyami wa al-fidyah. Yang kedua, dahulu di awal Islam puasa itu memilih antara mau puasa Ramadan atau tidak puasa, boleh. Silakan tidak puasa Ramadan tapi bayar fidyah. Ini di awal Islam fase kedua demikian.
Maka yang puasa ya puasa, yang tidak membayar fidyah. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang mampu puasa tapi tidak mau puasa, silakan kata Allah. Ini di awal Islam. Silakan, tapi membayar fidyah, memberi makan kepada satu orang miskin. Kalau sebulan berarti berapa orang? Jemaah? 30 orang atau 29 orang fakir miskin diberi makan. Lalu yang ketiga, ini fase yang sudah paten, akhirnya ditetapkan puasa Ramadan, tidak boleh lagi ada pilihan bagi manusia yang mampu. Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, yakni datang bulan Ramadan, masuk dia ke bulan Ramadan, maka enggak ada jalan lain kecuali wajib dia berpuasa, kecuali yang ada uzur, musafir, yang sakit atau haid dan nifas, maka ini diberi uzur untuk boleh tidak berpuasa, namun harus qadha atau harus membayar fidyah. Jadi ada orang yang harus mengqadha seperti yang musafir, yang sakit, dan ada yang harus membayar fidyah seperti orang-orang yang sudah sepuh, yang lanjut usia, yang puasa itu mampu tapi berat. Bagi mereka adalah membayar fidyah. Ibadah saum ini para jamaah, ibadah yang sangat agung di sisi Allah, tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya kepada amalan yang dengan itu saya masuk surga. Maka Nabi mengatakan, alaika bisyam fa innahu la mislalah. Kata Nabi, kamu perbanyak puasa, karena ibadah puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya, ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, qul illa siyam fa innahu li wa anna ajzibi. Kata Allah bahwa puasa itu khusus untukku. Subhanallah. Jadi ibadah lain apa enggak untuk Allah? Iya, semua untuk Allah ibadah. Tapi Allah menegaskan kecuali puasa khusus untukku, maknanya ibadah saum adalah ibadah yang agung di sisi Allah, di mana terkandung di situ rahasia. Ibadah yang akan sulit tersusupi ke kesyirikan. Ibadah yang sulit tersusupi riya, ibadah yang ikhlas antara hamba dengan Allah, ibadah rahasia yang tahu hanya hamba dengan Allah. Sulit kita untuk melihat orang berpuasa ini riya atau tidak riya. Beda dengan sholat, beda dengan yang lainnya. Maka ibadah saum, ibadah yang sangat agung para jamaah. Dan hakikat saum, perhatikan, para salaf mengatakan ahwanus siyam al-imsaku 'anil akli wasyurb. Puasa yang paling enteng itu ya menahan makan, minum, enteng, ringan. Artinya hakikat puasa bukan sekedar menahan makan, tidak minum, tidak, tapi menahan dosa dan maksiat. Berpuasa pula mata kita, lisan kita jemaah. Berpuasa seluruh anggota badan kita. Oleh karenanya Nabi bersabda, perhatikan hadis Nabi ini. Kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang sedang puasa tapi dia tidak meninggalkan kata-kata dosa, perbuatan dosa dan maksiat, puasa tapi masih ghibah namimah, puasa masih mendengarkan yang haram, melihat yang haram, maka kata Nabi, Allah tidak butuh dia meninggalkan laparnya, dia meninggalkan hausnya, tidak butuh. Maknanya puasanya sah, namun bisa jadi tidak dapat pahala. Maka mari kita jaga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Kemudian para jemaah, amalan inti lagi adalah tarawih. Tarawih artinya beristirahat, kalau secara bahasa demikian. Dan dahulu para salafus saleh kalau sholat qiyamul Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, itu mereka menamakannya dengan tarawih. Kenapa disebut tarawih? Liannahum kanu yatarawwahu fi kulli arba'ati rakaat. Karena mereka di setiap 4 rakaat itu beristirahat. Istirahat karena saking capek dan letihnya berdiri sholat. Karena bacaan mereka panjang-panjang jemaah. Rasul saja itu sholat malam diikuti pernah oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Kata Hudzaifah, Nabi baca Al-Baqarah. Dikiranya selesai Al-Baqarah ruku, ternyata dilanjut oleh Nabi sampai dengan surah An-Nisa.
di pertengahan An-Nisa dikiranya mau ruku, ternyata Nabi dilanjut dengan Ali Imran. Subhanallah jemaah. Bayangkan kalau jenengan sholat malam dengan Al-Baqarah lah dulu. Aduh, ini kaki sudah kayak bengkak-bengkak jemaah. Itulah seabdul-abdul sholat malam. Kata Nabi, afdalus sholat tulul kunut. Sholat yang terbaik, yang paling afdal di sisi Allah, yang paling lama, yang paling panjang berdirinya. Ini baca, makanya kalau ibadah-ibadah sunnah jemaah, seperti tahajud misalnya, itu boleh ya baca Quran sambil sholat. Dibolehkan agar kita panjang bacaan dalam sholat malam kita, boleh. Hanya dalam sholat wajib tidak boleh. Iqra' ma tayassara maka minal Quran. Baca Al-Quran yang mudah dalam sholat. Nggak boleh harus membaca seperti ini. Yang penting yang hafal. Tapi dalam sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih, dibolehkan seorang muslim membaca mushaf dalam sholatnya. Karena anjuran untuk agar panjang dalam bacaan. Makanya mereka menamakan sholat malamnya itu dengan tarawih. Maka kalau kita kayaknya tidak cocok disebut tarawih gimana? Karena sholat kita dengan kulhu, dengan kuliah, dengan panjang-panjangnya wasyamsi waduhaha. Jadi tidak cocok, tidak tepat ya. Tapi jangan diganti. Karena kalau diganti dengan yang lain orang tidak paham. Ya kalau sudah nama tarawih ya sudah tarawih saja tidak apa-apa. Walaupun kurang tepat, tapi tarawih gitu aja jemaah. Nah ini harus tarawih pada jemaah dan dianjurkan berjamaah. Kalau di luar Ramadan berjamaah tidak boleh dibiasakan. Sholat-sholat sunnah hukum asal dilakukan sendiri-sendiri. Tahajud, sholat malam. Tapi ini Ramadan dianjurkan dan Nabi mencontohkan berjamaah di masjid. Bahkan Nabi sampai menekankan harus selesai sama imam sholatnya. Kata Nabi SAW, innahu man sholat ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya siapa yang sholat tarawih sampai selesai bersama imam, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk, walaupun selesai cuma sampai jam 8. Walaupun sholatnya cuma sampai jam 8, tapi pahalanya yang sholat sampai selesai sama imam, sampai sholat semalam suntuk sampai subuh pada jemaah. Itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah besar, keliru besar bagi kaum muslimin yang berjamaah bersama imam cuma 8 rakaat lalu witirnya pulang ke rumah. Keliru. Atau sholat sampai berapa misalnya yang 20 rakaat lalu witirnya pulang ke rumah. Keliru. Selesaikan bersama imam sampai selesai para jemaah. Dan itulah yang diperintahkan Nabi SAW. Jadi sekali lagi, sholat tarawih adalah sunnahnya Rasul. Kebiasaan Rasul walaupun hanya dilakukan 3 malam atau 4 malam saja. Karena memang Nabi pernah melakukan itu supaya ini merupakan syariat yang diikuti, hanya saja beliau khawatir diwajibkan sehingga beliau tinggalkan setelah 4 malam tersebut. Maka dilakukanlah kembali di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab, dan itu pun di akhir pemerintahan beliau ya, sehingga Umar dianggap telah mengadakan hal baru, secara istilahnya begitu. Artinya hal baru yang dulu pernah dikerjakan Nabi dan mau ditinggalkan, lalu dihidupkan kembali oleh Umar bin Al-Khattab. Jadi sholat tarawih bukan bid'ah yang tercela, bukan. Sholat tarawih adalah sunnah Nabi Muhammad yang dihidupkan kembali oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, semoga Allah menerangi kuburnya Umar yang sebagaimana masjid-masjid kita terang dengan lentera-lentera. Masjid kita sekarang terang dengan lentera-lentera orang-orang yang sholat tarawih. Ini jasanya Umar yang telah menghidupkan kembali tarawihnya Rasulullah SAW. Ini diantara amalan inti jemaah. Bahkan nanti kalau jenengan masuk di 10 akhir Ramadan, itu jangan hanya setelah Isya, tapi juga nanti pada jam 2, jam 3 kembali sholat malam. Namun tidak boleh witir 2 kali. Jadi kalau sudah witir misalnya, nanti jangan witir lagi. Karena Nabi mengatakan la witrani fi lailatin, tidak boleh witir 2 kali dalam 1 malam. Karena kalau witir itu kan ganjil cuma. Witir 3, witir lagi 3, berarti jadi apa? Jadi genap akhirnya, jadi tidak sholat witir namanya. Ya, jadi kalau orang sudah sholat witir, tidak boleh lagi sholat kalau mau sholat lagi di rumah. Maka saya anjurkan jika masjid ini misalnya mengadakan 2 kali sholat di 10 akhir Ramadan,
Maka itu nanti dianjurkan yang ba'da isya jangan witir dulu, tapi witirnya nanti diakhirkan, karena demikian yang afdal. Nabi bersabda, ij'alu akhir salatikum minal lail al-witr. Jadikanlah akhir salat malammu adalah witir. Yani witir jadikan penutup salat malam. Ya, seandainya melakukan salat tarawih atau salat qiyamul Ramadan 2 kali. Dan ini memang dianjurkan para jemaah. Di masjid-masjid di Saudi Arabia juga begitu. Kalau 10 masuk akhir Ramadan, salat kembali, karena dalam rangka melaksanakan perintah Nabi dan sunnah Nabi. Nabi bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang salat bangun di malam-malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Di 10 terakhir Ramadan para jemaah. Maka kata Nabi, imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa yang telah lalu. Dan juga dianjurkan nanti kalau misalnya setelah sholat malam seperti itu, nanti sahur bersama, ya, karena memang dalil tentang sahur bersama itu lebih tegas sebenarnya daripada bukber buka bersama. Jadi kalau dalil sahur bersama itu jelas ada nasnya. Zaid bin Thabit pernah mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qumna ila shalah. Kami bersahur bersama Rasulullah. Tuh lihat, kami para sahabat bersahur bersama Rasul, sahur bareng, sahur bareng itu istilahnya, bersama Rasulullah. Rasul juga kadang ngajak-ngajak sahabatnya, halumma ila ghida'il mubarak, ayo kemari, mari kemari wahai sahabat, mari makan bersama, ini sahur makanan berkah, kata Rasulullah. Jadi dalil tentang sahur bersama lebih tegas. Makanya Imam Ibnul Mulaqqin mengatakan, fafihi, yani dalam hadis di atas, fafihi al-istihbab, anjuran untuk istima'u suhur, untuk beristima, berkumpul ketika makan sahur. Jadi anjuran ada jemaah. Maka ini sahur ya, yang mungkin jarang-jarang kita praktekkan. Nah, kita bisa praktekkan ketika 10 akhir Ramadan, sholat berjamaah di masjid, sholat malam berjamaah jam 2 atau jam 3, setelah sholat baru dikumpulkan makanan untuk makan sahur bersama. Ini indah para jamaah. Tapi kalau sekarang jangan dulu, repot nih sekarang. Jam 2 pada makan bareng bagaimana? Sulit. Tapi kalau ngumpul dulu di masjid ini insya Allah bisa dipraktekkan. Karena demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, amalan ibadah yang inti di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah para jemaah. Karena Nabi Muhammad SAW dikenal adalah manusia yang paling dermawan. Namun ternyata beliau lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Ibn Abbas mengatakan, karena Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Beliau Rasulullah, kata Ibnu Abbas, adalah orang yang paling dermawan. Nabi Muhammad SAW kalau diminta oleh sahabat, ya Rasul saya minta baju ini, minta itu, Nabi nggak pernah nolak jemaah. Bahkan ada sahabat Arab gunung, memang Arab gunung kadang-kadang kurang sopan, itu biasa dimaklumi. Arab gunung datang kepada Nabi, ya Rasul, ya Muhammad, saya minta bajumu itu, baju pemberian dari Allah, saya minta bajumu itu. Maka Nabi masuk ke rumahnya, dibukanya bajunya Rasulullah SAW, kemudian Nabi ganti baju yang lain, lalu baju itu diberikan kepada Arab gunung tadi. Demikian dermawannya Rasulullah SAW. Dan Nabi kalau memberi itu tidak nanggung-nanggung jemaah. Ada seorang yang minta kepada Nabi kambing, Nabi beri bukan 1-2 ekor para jemaah, kambing 1 kebun. Kata Nabi, ini lihat kambing, iya, nih ambil bawa oleh kamu semuanya. Subhanallah. Nabi yang paling dermawan dalam memberi dan tidak pernah perhitungan dalam memberi. Namun para jamaah, kalau masuk bulan Ramadan, masuk bulan yang penuh berkah ini, Nabi lebih lagi dermawannya, lebih banyak lagi kedermawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ramadan bulan untuk memperbanyak sedekah para jemaah. Dan ini diantara amalan spesial, khususnya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Subhanallah, pahala yang melimpah. Kata Nabi dalam hadis, man fatara shaiman. Perhatikanlah pada hadisnya, siapa yang memberi buka, memberi makan untuk berbuka puasa orang yang berpuasa. Shaiman di sini umum. Siapapun yang berbuka, yang berpuasa,
mau miskin ataupun kaya. Jadi kalau berbuka puasa jangan pilih-pilih miskin kayanya. Semua orang Islam kita beri makan, nggak masalah, nggak perlu pandang miskin kaya kalau berbuka puasa. Tapi kalau yang namanya fidyah, hati-hati nih, banyak yang bayar fidyah tidak sah karena diberikan kepada sembarang orang. Memberi makan fidyah itu adalah hanya orang miskin. Nabi dan Allah berfirman dalam Al-Quran tadi, fa fidyatun ta'amun miskin, maka memberi makan kepada yang miskin. Jadi kalau fidyah nggak boleh sembarangan. Adapun kurban ini bebas jemaah. Orang kaya, orang miskin, bahkan orang kafir sekalipun kurban boleh diberi. Daging kurban orang kafir tetangga kita kasih. Orang kaya, orang miskin nggak masalah. Tapi yang namanya zakat, misalnya zakat fitri, zakat fitrah, hati-hati, harus benar penyalurannya. Nah, adapun masalah berbuka puasa juga itu bebas. Maka Nabi mengatakan kana lahu mislu ajrihi, maka baginya seperti pahalanya orang yang berpuasa. La yanqusu min ajri shaimi syai'an, tidak berkurang pahala orang yang berpuasanya sedikit pun. Inilah amalan istimewa, amalan inti kita di bulan Ramadan. Jadi Ramadan bulan berkah. Perbanyak sedekah jam. Allah akan beri berkah orang yang bersedekah. Bahkan kalau antum para jamaah semuanya misalnya punya kewajiban zakat yang jatuh temponya itu dalam satu haulnya, jatuhnya Syawal misalnya. Jatuhnya bulan Syawal nanti, maka boleh diundurkan. Boleh diundurkan untuk zakat di bulan Ramadan dalam rangka ngalap berkahnya bulan Ramadan. Tapi kalau jatuh temponya di bulan Sya'ban, di bulan kemarin Sya'ban, tidak boleh diakhirkan. Zakat tidak boleh diakhirkan sampai masuk Ramadan dengan alasan ingin ngalap berkah Ramadan, nggak boleh. Karena satu hari mengakhirkan zakat hukumnya haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat ini para jemaah harus dicatat berapa haul jatuh temponya haul. Dan syarat zakat dua, satu mencapai nisab. Berapa nisabnya catat, ya, berapa jumlah uang kita maka catat. Lalu nanti harus mencapai haul 1 tahun menurut kalender Hijriah. Catat kapan kita punya uang, punya harta mencapai nisab. Bulan apa, tanggal berapa. Kalau misalnya jatuh di bulan Sya'ban, misalnya tanggal 15 Sya'ban, maka nanti Sya'ban di tengahnya tahun berikutnya, 15 Sya'ban di tahun berikutnya wajib keluaran zakat. Jangan diakhirkan sampai Ramadan. Karena dia jatuh temponya di Sya'ban harus ditunaikan pengeluaran zakat. Kecuali kalau tadi mengundurkan baru boleh. Zakat jatuhnya di bulan misalnya Syawal, boleh diundurkan dalam rangka ngalap berkah bulan Ramadan. Kemudian jemaah, amalan inti di bulan Ramadan sebagaimana yang akan dilakukan oleh saudara kita Pak Dr. Utomo adalah yakni melakukan ibadah umrah. Umrah itu kapanpun, tidak seperti haji ditetapkan waktunya. Al-hajju ashhur ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang ditetapkan, bulan tanggalnya ditetapkan. Namun umrah itu bebas kapanpun sepanjang tahun. Hanya saja yang afdal adalah di bulan Ramadan. Apa afdalnya umrah di bulan Ramadan para jemaah? Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajah. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding ibadah haji. Dalam lafaz yang lain, seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Jadi ada sahabat saat itu penggembala kambing yang dia ngurus kambing-kambingnya sehingga nggak sempat ikut hajian bersama Rasulullah, haji wada. Sepulang haji dia minta udzur, ya Rasul, saya menyesal sekali tidak bisa ikut haji bersama Anda wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan tidak apa-apa, nanti kamu umroh saja di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan kamu seperti haji bersama saya, kata Rasulullah. Maka di antara hikmahnya juga jemaah ya, umroh di bulan Ramadan itu di Mekah itu berjejalnya manusia persis seperti hajian. Memang padat para jemaah sekalian. Kalau umroh di bulan Ramadan berdesak-desakan. Makanya kemarin saya anjurkan, ayo yang mau umroh walaupun memang afdal Ramadan, memang ayo umroh sama saya saja sebelum Ramadan. Ayo, Ramadan nanti malah berdesakan, malah orang yang nanti lemah malah takutnya tidak kuat. Akhirnya pada takut semua, melok saya akhirnya jemaah. Padahal mungkin itu teori pasar saja jemaah, supaya orang pada ikut.
Tapi memang yang afdal adalah di bulan Ramadan, ya. Walaupun demikian, seluruh jamaah banyak yang menangguhkan sampai Ramadan. Jadi ini adalah merupakan keutamaan. Umrah para jamaah, ibadah yang wajib bagi siapapun yang mampu sebagaimana haji, ya. Dan umrah ini sebagian ulama mensejajarkan kedudukannya seperti haji, karena ketika Nabi menyebut tentang rukun Islam dalam hadis yang lain, itu Nabi menyebutkan di antara rukun Islam itu adalah umrah. Ketika Nabi menyebutkan pokok-pokok Islam, di rukun Islam memang disebutkan dalam hadis yang masyhur ada 5, namun ternyata disebutkan pula dalam riwayat yang lain disebutkan di situ adanya umrah. Dan umrah hakikatnya sama dengan haji, karena sama-sama berziarah ke Baitullah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan manasik. Hanya bedanya kalau umrah tidak dibarengi dengan manasik di masyair, di Arafah, di Mina, itu saja bedanya. Karena ibadah haji itu dalam melakukan ziarah ke Baitullah dengan melakukan manasik di Ka'bah dan juga di masyair, di Mina dan di Arafah. Dan intinya haji adalah di Arafah. Adapun intinya umrah adalah di Ka'bah. Jadi umrah itu melakukan 4 hal coba. Jadi jenengan ini mau motivasi jenengan yang mau umrah. Ibadah umrah itu ibadah yang melakukan 4 hal. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat cukur rambut atau gundul rambut. Selesai. Jadi umrah itu cuma 2 jam, 1 jam barangkali kalau yang kuat selesai jam. Ya. Jadi hanya ihram, tawaf, sa'i, dan cukur atau gundul, dan yang afdal adalah digundul. Dan gundul atau cukur ini tanda selesainya kita melaksanakan ibadah umrah. Maka disebut istilah tahallul. Salat juga ada tahallulnya. Tahallul salat itu salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Di dalam salat pun ada ihramnya, itu takbir. Maka disebut takbiratul ihram. Adapun dalam ibadah haji atau umrah, ihramnya ditandai dengan ihlal. Ihramnya ditandai dengan ihlal, yaitu ucapan labbaik Allahumma umrah, atau kalau haji diucapkan labbaik Allahumma hajjan. Yang menarik di sini tentang haji dan umrah para jemaah, bahwa haji umrah ditekankan untuk ikhlas, tidak seperti puasa. Kalau puasa ibadah yang rentan disusupi dengan riya. Sebaliknya haji atau umrah sangat rentan disusupi dengan riya. Ingin disanjung orang, ingin dipuji orang. Makanya baginda kita Nabi Muhammad SAW, beliau ketika ihlal hajinya beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjan Allahumma la riya'an fihi wa la sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilan hajimu ya Allah yang tidak ada di dalamnya riya ataupun sum'ah. Nabi sebut tidak ada riya dan sum'ah ya Allah. Kenapa harus disebutkan demikian? Bukannya ibadah yang lain pun tidak boleh riya, tidak boleh ingin disanjung, dipuji orang. Dan apa itu riya para jemaah? Riya Nabi menyebutnya sebagai syirik kecil. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabat, kata Nabi, para sahabat Rasulullah, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Kata Nabi, ar-riya, syirik kecil yaitu riya. Apa contohnya ya Rasulullah? Contohnya kata Nabi, yaqumu rajul fayusalli, orang berdiri salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia perbagus salatnya, dia perbagus salatnya karena sebab dilihat oleh manusia. Jadi orang yang salatnya dibagus-baguskan karena dilihat orang, riya. Tadinya begini-begini saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Giliran orang lihat jadi begini, Allah. Jadi bagus gitu aja, Pak. Jadi kayak orang khusyuk gitu, itu riya. Dan orang yang riya amalnya batal. Jadi riya itu pembatal amal yang dia lakukan, riya pada amalan tersebut. Semata-mata amalan ingin dilihat orang belum tentu riya, tapi kalau ingin dipuji, ini dia maksudnya. Yani idharu ta'at liyamdahu bihin nas, menampakkan amalan ingin dipuji manusia, itu riya. Tapi kalau menampakkan amal ingin diikuti,
ingin sebagai memberi contoh, memotivasi, menampakkan amal untuk motivator, maka itu boleh terkadang berpahala. Maka sedekah itu jemaah boleh-boleh saja. Sedekah di terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi juga boleh. Allah menyebut dua-duanya dalam Quran. Allah mengatakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, ini Ramadan, bulan membaca Al-Quran berjamaah. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Hina, celaka orang yang datang Ramadan namun tidak khatam satu huruf pun Al-Quran. Celaka orang seperti itu, karena Ramadan Nabi Muhammad sendiri tadarus dengan Jibril. Bagaimana tadarus itu berjamaah? Seorang membaca, seorang menyimak. Tapi selesaikan. Bukan kayak di kita tadarus itu, yang ngumpul 10 orang lalu baca Quran gantian sampai hatam. Itu ndak hatam namanya, karena hatam itu masing-masing orang, bukan gantian. Ya kalau gantian berarti hatam tidak masing-masing orang ini? Ndak hatam, harusnya satu orang hatam. Jadi tadarus. Nabi membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril selama Ramadan. Maka Ramadan syahrul Quran. Ramadan banyak membaca Al-Quran. Kata Allah, orang-orang yang baca kitabullah Al-Quran, yang mendirikan sholat, dan yang berinfak atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini bagus. Maka kadang-kadang orang, Pak saya sedekah ya bangun masjid ya, sedekah. Tolong Pak jangan sebut nama saya ya. Terus siapa? Hamba Allah saja. Enggak harus demikian jemaah. Boleh sebut namanya, enggak masalah. Terang-terangan fulan sedekah untuk masjid 10 juta. Masya Allah, supaya nanti orang mengikuti. Lah si fulan saja 10 juta, padahal kerjaannya masih rendahan tinggian saya. Masuk saya sekian. Akhirnya memotivasi dia untuk sedekah lebih dari apa yang dia keluarkan. Ini boleh jemaah. Jadi riya itu bukan menampakkan amal semata-mata. Ini jamnya ndak keto jemaah. Jam berapa? Tadi saya disuruh berhenti. Berhenti katanya jam. Iya terus-terus saya mundur, nanti saya jungkal jemaah. Dulu, jamnya dulu lihat. Sekarang. Berarti kurang 5 menit jemaah. Kurang 5 menit katanya. Jam 5 lewat seperempat kita berhenti ya. Baik. Apa katanya? Baik. Baik, khair. Baik, jadi jamaah sekalian, Allah menyebut dalam surah Fatir tadi, ada 3 golongan yang Allah sebutkan, mereka adalah yang berniaga, berbisnis dengan Allah, yang perniaganya tidak akan pernah merugi. Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah 3 golongan tadi, berharap, yakni tijarah, berniaga dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Satu apa tadi? Membaca Al-Quran. Yang kedua salat. Yang ketiga sedekah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, walaupun terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang dilarang itu adalah bersedekah namun menyakiti, mengungkit-ungkit sedekah, itu yang membuat sedekah kita batal jemaah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-mannu wal adha. Apa al-man? Al-man itu ngungkit-ngungkit, nyebut-nyebut. Kalau nggak ada saya, masjid nggak jadi. Kamu kalau nggak ada saya itu kamu nggak jadi orang. Terus jadi apa? Kalau nggak ada saya kamu nggak jadi orang. Subhanallah, nggak boleh jemaah. Bisa batal, hangus itu pahala ibadah sedekah kita. Wal adha, dan menyakiti ini mengungkit seperti tadi. Maka Nabi SAW mewaspadai terhadap pembatal-pembatal amalan ini para jemaah. Contoh tadi sholat asar. Orang yang meninggalkan sholat asar bisa batal loh ibadah-ibadah dia di hari itu. Nabi bersabda, man taraka sholatal asr faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka telah batal amalannya, kata Rasulullah. Maka wajib kita waspada. Jangan semangat beramal saja, tapi wajib kita semangat untuk memperhatikan, mewaspadai apa saja pembatal-pembatal amalan kita. Ya, termasuk diantara membaca Al-Quran.
Ya, di antara poin yang ke-8, ibadah di antara ibadah inti di bulan Ramadan adalah mengkhatamkan Al-Qur'an para jemaah. Nabi bersabda menggandengkan puasa dengan baca Quran. Kata Nabi, as-siyam wal Quran yashfa'ani li ashabihima. Bahwasanya puasa dan bacaan Quran akan memberi syafaat kepada pelakunya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, baca oleh kalian Al-Quran, karena dia Quran di akhirat akan datang membelamu, menjadi pemberi syafaat pada orang-orang yang membaca Al-Quran. Demikian pula Nabi mengatakan, iqra wartaqi, bacalah olehmu Al-Quran, kata Nabi, dan naiklah kamu. Ini Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengatakan kepada para pembaca Quran kelak di hari kiamat. Jadi di hari kiamat akan dikatakan kepada para pembaca Quran, apa perkataannya? Iqra wartaqi, bacalah Quran dan naiklah kamu. Naik kemana maksudnya? Naik ke tingkat derajat surga yang paling tinggi. Warattil kama kunta turattil fid dunya, baca Quran dengan tartil sebagaimana dulu kamu baca Quran ketika di dunia. Fa inna manzilaka, karena kedudukanmu di surga, ma'akhir ayat, bersama akhir ayat yang kau baca ketika dulu di dunia. Jadi kita nih kalau baca Quran, nanti berapa jumlah ayat yang sudah kita baca seumur hidup kita ini? Ada yang sekarang umur 50 tahun mungkin telah membaca sekian ribu ayat Al-Quran. Ada yang cuma 100 ayat Quran karena jarang baca Qurannya. Ada yang cuma beberapa ayat, ada yang mungkin 1 juta ayat. Maka nanti orang seperti ini di surga tergantung kedudukan ayat yang dibacanya ketika dia di dunia. Maka semakin banyak baca Quran, semakin tinggi kedudukan di surga para jemaah. Maka ini kesempatan kita, mari jangan putus asa. Yang sampai sekarang di belasan, di pertengahan Ramadan belum baca Quran sama sekali, jangan putus asa. Masih ada kesempatan. Khatamkan Al-Quran. Harus ada target. Iqra'ul Quran fi syahr, baca Al-Quran, khatamkan dalam 1 bulan. Kalau mampu baca dalam 2 pekan. Kalau mampu khatamkan dalam 1 pekan. Kalau masih mampu baca, khatamkan dalam 3 hari dan jangan kurang dari 3 hari. Berarti kalau 3 hari khatam, 1 hari berapa juz? Kalau 3 hari khatam berarti sehari berapa juz? 10 juz. Gampang apa gampang? Gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Tapi 1 ayat pun berat bagi orang yang Allah memang persulit para jemaah. Maka memohon pertolongan kepada Allah, baca senantiasa doa, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir, bersyukur dan memperbaiki ibadahku ya Allah. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Maka insya Allah ini yang bisa kita sampaikan. Lalu kita nasihatkan kepada saudara kita yang berangkat umroh dan juga kepada saudara yang lain, semoga menyusul. Saya doakan semua yang hadir di masjid ini nanti bisa umroh bersama-sama. Semoga yang hadir di masjid ini juga dimudahkan untuk bisa ibadah haji. Semoga yang hadir istiqomah di atas iman Islam sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, jangan lupa disambung dengan doa Ustaz. Nah, sebelum saya tutup para jamaah, jangan lupa berbuka puasa dengan kurma. Karena demikian yang diperintahkan Nabi dan dicontohkan oleh Nabi. Dan orang yang buka puasanya dengan kurma, dan ini kurma bebas, kurma apapun yang penting kurma, maka dia akan mendapat pahala. Tidak seperti yang buka puasa dengan gorengan. Orang yang buka puasa dengan kolak nggak mendapat pahala seperti buka puasa dengan kurma. Kenapa kita menghilangkan? Kenapa kita menjauhi pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka mari, apa susahnya dengan kurma? Baru setelah itu hantam tuh gorengan, nggak apa-apa. Tapi kurma dulu para jamaah. Ya, maka mari kita tutup dengan doa, semoga Allah taala memberikan keistiqomahan kita sekalian. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'al islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma unsur ikhwanal mustad'afina minal muslimin. Allahumma unsur ikhwanal mustad'afina minal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
rahimin. Allahumma yassir li akhina utama li wa ahlihi an yasara ila baitikal muharram. Allahumma aqbal umratahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nah, ini sini jauh, apa-apa. Ustaz, gimana Ustaz? Apa Ustaz? Ana izin Pak. Ana sudah. Ya,